Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video tentang aplikasi yang saya kembangkan sendiri yang namanya Epic Hub. Nah, jadi Epic Hub ini adalah aplikasi untuk menghubungkan marketplace seperti VC Games ya ke DigiFlash. Jadi VC Gamers itu adalah aplikasi marketplace untuk tempatnya top up ya, seperti top up Free Fire, Diamond Free Fire, Mobile Legend, dan masih banyak lagi. Nah, jadi kalau kamu sebagai seller di VC Gamers itu sangat cocok menggunakan aplikasi Epic Hub ini karena apa ya? Itu banyak banget manfaatnya kalau menggunakan aplikasi sistem API ya. Nah, jadi VC Gamers itu menyediakan fitur integrasi API ya untuk seller nih. Nah, jadi fungsinya untuk mengotomatisasi pesanan ya, update stok real time dan sebagainya. Di sini masih banyak lagi nih. nah, manfaatnya ya kita bisa santai ya kalau toko kalian itu udah mulai rame ya. Misalnya sampai 500-600 transaksi, bahkan sampai ribuan ya seharinya, itu capek juga kalau kita transaksi secara manual lewat copy paste ya ke aplikasi satu ke aplikasi lainnya. Itu lumayan menguras energi. Nah, dengan adanya Epic Hub ini, kalian nggak perlu lagi ribet mengcopy paste satu persatu lagi ya, berpindah ke seller VC Games, kemudian ke aplikasi PPOB untuk membeli atau memproses pesanan dari VC Gamers tadi. Jadi bolak-balik ya. Nah, oke. Tapi syaratnya kalian harus punya ini ya, akun VC Games yang sudah support VIP. Jadi akun yang VIP itu bisa dihubungkan melalui API ya transaksinya. Nah, kita akan langsung buka aplikasi Epic Hub. Nah, oke, di sini sebelumnya saya sudah melakukan login ke dalam akun klien saya yang di sini ya. Nah, jadi saya belum punya akun VC Gamersnya. Nah, di sini kebetulan teman saya mengizinkan saya untuk menggunakannya. Cuman lihat-lihat sih ya, ada data-data transaksinya dia ya. Nah, di sini adalah halaman dashboard untuk melihat ringkasan keuangannya. Nah, di sini ada omset, service fee untuk VC Games, kemudian profit bersih yang kita dapatkan ya selama tanggal 30. Di sini kita bisa filter ya untuk melihat tanggal mulainya sampai tanggal selesai. Nah, contohnya kita lihat yang seminggu yang lalu lah ya. Seminggu yang lalu. Oke. Filter. Nah, oke. Di sini kita dapat melihat omsetnya dengan catatan di sini statusnya itu dengan catatan di sini transaksinya itu sudah diselesaikan oleh pembeli di VC Games ya. Jadi kita bisa hitung atau lihat omsetnya berapa, service fee yang kita berikan ke VC Gamers itu berapa, dan profit yang kita dapatkan itu berapa. Nah, di sini omsetnya dari seminggu yang lalu itu mencapai 25 juta. Kemudian 1 jutanya untuk kita berikan ke VC Games, itu 4% ya kalau untuk kategori top up. Nah, di sana juga ada sih ketentuannya. Di sini bisa nggak ya saya buka ya? Fee mungkin ya. Seller fee. Nah, ini mulai 1 Juni 2025. Maaf. Untuk top up game tuh 4%. Nah, kalian bisa baca-baca aja ya. Mungkin kalian udah baca juga ya, karena kalau kalian udah punya akun VIP pasti baca sih. Nah,
Oke, di sini 400.000 ya, 450-an kurang yang kita dapatkan selama 1 minggu. Nah, di sini mudahnya kita bisa langsung hitung dari biaya modal. Kan kita dapat nih dari DigiFlash tuh, kan dia beri harga modal ya ketika kita melakukan transaksi. Nah, kemudian di VC Games itu dia juga memberikan harga jualnya yang kita tentukan di sana. Jadi ada dua harga yang kita dapat dari DigiFlash, itu biaya modal. Kemudian di VC Games itu adalah harga jual yang kita tentukannya. Jadi kita dapat profitnya. Nah, kita akan cek menu transaksi. Oke, di sini udah tengah malam nih. Jadi transaksinya 0. Mungkin nih teman saya udah nggak aktif lagi tokonya untuk hari ini. Mungkin dilanjutkan besok. Oke, kita cek transaksi semalam atau kemarin. Nah, dia berhasil memproses transaksi 700 ya. Ini totalnya 500 dikirim, kemudian yang udah diselesaikan pembeli itu 200. Nah, di sini dia memproses 700 transaksi satu hari. Ini kalau dijalankan manual lewat copy paste ya dari aplikasi satu ke aplikasi lain, itu keriting juga tangannya untuk memproses 700 ya, sebanyak itu. Nah, dia selama seminggu yang lalu ini kan terbitnya udah maksudnya launching aplikasi Epic Hub ini selama 1 minggu. Nah, jadi dia selama 1 minggu ini agak berkurang lah ya energi dia untuk memproses transaksi sebanyak ini. Nah, mungkin dia pantau juga, tapi dia mantaunya cukup di sini dan di DigiFlash. Jadi ketika ada seller atau produk yang gangguan, dia cek ke DigiFlash ya. Tapi dia cek di sini dulu sih mengenai pesanan yang perlu diproses atau yang gagalnya, kita bisa cek di sini sih lognya. Nah, jadi dia bisa langsung cek ke DigiFlash terkait produk yang mana yang gagalnya. Jadi dia bisa cek, misalnya ubah dulu sellernya atau ubah dulu produknya. Nah, kemudian di Epic Hub ini dia tinggal resign maaf, dia tinggal resign permintaannya ke DigiFlash. Nah, tapi itu dengan catatan maaf, sudah diganti ya, atau sudah difixkan lah ya sellernya itu sudah benar-benar pas, baru kita bisa resign dan berhasil. Nah, oh ya, untuk koneksi nih, untuk koneksi. Nah, di sini koneksinya 2 sih yang wajibnya. Kalau Telegram ini hanya untuk mengirimkan notifikasi, tapi di sini sangat disarankan menggunakan Telegram untuk pengiriman notifikasi transaksinya. Nah, untuk VC Games itu ada terdapat beberapa inputan ya. Maaf, saya nggak bisa buka di sini karena akunnya bukan punya saya dan saya nggak edit juga videonya. Jadi di VC Gamers itu dia memberikan 2 ya, access key sama secret key ya. Nah, itu bisa didapatkan di VC Games ketika akun kalian tuh udah VIP. Nah, itu tinggal kita paste ke sini VC Games nih. Sama webhooknya udah dapat juga di sini juga ya. Nah, kemudian DigiFlash itu sama. Di DigiFlash itu ada juga untuk pengaturan koneksinya melalui API ya. Nah, mungkin untuk cara mengoneksikan Epic Hub ini, mungkin itu akan dibuat video secara terpisah saja ya, karena takutnya video ini terlalu panjang. Jadi istilahnya kesimpulannya kalian bisa lah mengoneksikan aplikasi keduanya itu hanya lewat sini. Jadi tanpa bantuan saya pun harusnya masih bisa. Oke. Kemudian notifikasi. Nah, notifikasi ini untuk mengatur kalian itu nerima notifikasinya itu yang sukses aja atau yang gagal aja, atau bahkan dua-duanya kalian nerima notifikasi. Jadi bebas ya, kalian tentukan. Tapi mungkin kalau saya sih lebih memilih yang gagalnya aja sih, biar
kita tahu ya, ya nggak heboh banget ya, karena untuk kalian bayangkan aja tadi dia memproses transaksi 700, dia menerima transaksi itu ya 700 ya, yang sukses baik itu yang gagal lebih lah ya, bisa lebih 700 kalau ada yang gagal. Nah, kalau saya sih lebih prefer yang gagalnya aja kita terima, jadi kita lebih fokus ya ketika ada bot Epic Hub ini mengirim notifikasi ke Telegram, kita langsung bisa cek mau itu gagal, jadi kita langsung gercep aja. Oke. Nah, kemudian di sini ada dua menu ya untuk tools membantu kalian untuk membantu kalian kalau yang kode SKU ini untuk menghubungkan produk antara VC Games ke DigiFlash. Nah, mungkin saya akan cerita sedikit ya. Di VC Gamers itu kita nggak bisa custom ID. Nah, di situ kekurangannya. Kita nggak bisa custom ID. Jadi sehingga kita agak sulit ya untuk menghubungkan produknya dia ke sisi eksternal. Karena kita mesti main logika sedikit ya untuk menghubungkan dari produk VC Games keluar. Nah, jadi untungnya di DigiFlash itu memberikan custom ID atau yang namanya di sana itu SKU kode. Nah, jadi sistemnya di DigiFlash itu kita bisa input bebas kodenya itu seperti apa. Mungkin saya akan login dulu ya. Saya ada sih akun DigiFlash nih. Oh, saya mesti di browser Safari mungkin. Nah, kita cek produk Prabaya. Nah, mohon maaf di sini produknya saya ini sih baru sih. Jadi di DigiFlash itu ada kode produk. Nah, di sini fungsinya kita dapat tentukan SKU atau kode produk ini mau bagaimana ya. Nanti dia kan menyediakan API nih di DigiFlash-nya. Jadi kode ini dikirimkan ke API. Nah, mungkin itu ya. Mungkin kalian agak sedikit bingung, mohon maaf. Jadi intinya kalau kalian menggunakan tools cek kode SKU ini, misalnya di VC Gamers itu kan ada produk misalnya Free Fire nih, brandnya kita ngambil patokannya itu ke brand. Jadi misalnya brandnya Free Fire, contohnya di sini 50 diamonds ya untuk nama produknya. Nah, dia akan periksa dan tentukan kode SKU yang untuk ke DigiFlash itu seperti apa. Nah, di sini dia tentukan FF50D. Nah, ini tinggal kopas, lalu kita tempel ke kode SKU-nya. Misalnya ini ya, ini anggap saja produknya itu Free Fire 50 diamond ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sangat mudah menggunakan tools cek kode SKU. Tapi kalian kalau udah paham ya algoritma ya logika di sini itu kan brandnya FF. Jadi dia ambil prefixnya itu FF, kemudian diteruskan nama produknya itu 50D. Nah, 50 itu dia ketika ada angka misalnya 100, dia akan ngambil 100. Nah, dia akan ngambil 100. Tapi ketika ada huruf ya, ketika ada huruf misalnya spasi kan gak dihitung. Nah, ketika ada huruf misalnya kalian apapun, token misal, itu dia ngambilnya pasti huruf pertamanya aja. Tapi beda kalau ada angka, dia ngambil angka. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada ya contoh brandnya itu seperti Mobile Legend. Di sini kan ada campuran user ID sama zona ya, zona ID. Jadi itu udah dikonversi melalui tools ini. Sama Magic Chess nih, dia juga menggunakan campuran yang betul ya. Magic Chess ini menggunakan zona ID sama user ID kalau nggak salah. Nah, ini contohnya ML, tapi ini sama saja sih seperti itu. Tapi intinya kalau ada produk ML atau Magic Chess, coba kita lihat produk teman saya ini, dia kalau nggak salah ada transaksi Magic Chess.
Nah, mungkin di sini fiturnya agak terbatas nih, belum bisa filter berdasarkan nama produk atau apa. Nah, di sini ada Mobile Legend. Nah, di sini sukses nih. Nah, di sini kan VC Gamersnya mengirimkan zona ID dan user ID. Nah, di sini saya sudah melakukan konversi yang sudah fix ya untuk diteruskan ke DigiFlash. Jadi contohnya di sini zona ID-nya itu 81002 ya. Nah, di sini ditaruh di paling belakang. Itu udah ketentuannya DigiFlash sih kata teman saya. Kata teman saya seperti itu. Jadi saya ambil user ID-nya, kemudian saya teruskan 8102 itu zona ID-nya. Nah, itu sama seperti Magic Chess tadi. Nah, kita akan terus update mengenai brand ini. Kalau ada teman-teman punya brand yang lain, kita bisa tambahkan bebas. Oke, di sini untuk mencek kode SKU ya, biar produk dari VC Gamers itu terhubung ke DigiFlash. Oke, seperti itu. Nah, di sini untuk mengakumulasi harga, di sini sebuah tools aja juga. Oke, mungkin saya akan simulasi sedikit ya, biar kalian kalau mau gunakan gampang tuh ya. Nah, jadi misalnya dari harga supplier DigiFlash itu memberikan 2.000 rupiah. 2.000 rupiah. Nah, kemudian seller fee dari yang ditentukan oleh VC Gamers itu contohnya 4%. Nah, kemudian kita tentukan nih, kira-kira dari misalnya ini kan kita tentukan misalnya FF lah ya, FF 12 diamond misal ya, harganya 1.800 misalnya. Nah, dari harga pasaran misalnya menjual Free Fire 50 diamond itu pasarnya 1.900 misalnya. Kita langsung bisa cek. Nah, dari pasaran seperti ini kita dapat profit itu bersih hanya 24 rupiah. Nah, di sini adalah fee untuk VC Games. Jadi agak banyak juga sih kalau 4%. Sedangkan kita sebagai seller harus bersaing dengan seller-seller lain. Jadi kita pastilah ya kita mendapatkan fee atau profit yang sangat tipis, kecuali kita dapat supplier yang memang langsung dari distributor atau kita ngambil apa lagi itu, saya kurang paham juga. Nah, kalau kita taruh 2.000 kita akan banyak juga profitnya. Jadi seperti itu ya, untuk memudahkan kalian aja untuk menentukan harga jual di VC Games. Nah, oke, mungkin itu saja videonya. Barangkali teman-teman yang ingin menggunakan Epic Hub ini untuk menghubungkan toko-toko kalian bisa pakai ini ya. Nah, untuk VC Gamers itu koneksinya menggunakan akun VC Gamers kalian, dan kemudian DigiFlash itu menggunakan akun DigiFlash kalian juga. Jadi saya sebagai jasa lah ibaratnya di sini. Dan di sini saya nggak mengambil keuntungan dari setiap transaksi, nggak. Saya hanya mengambil keuntungan dari biaya yang dibebankan oleh server ya per bulannya. Nah, mungkin kalian yang berminat ingin menggunakan aplikasi ini, langsung hubungi saya di deskripsi WA. Langsung hubungi aja WA yang ada di deskripsi video ini. Saya mohon maaf belibet nih ngomongnya. Jadi seperti itu ya. Mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.